Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Andrea Dominika Santo dengan absen 5 dari kelas 10H. Jadi di sini saya diberikan tugas oleh Bapak Agan Abdul Manaf. Terima kasih Bapak untuk mengerjakan komik dan poster. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi komik dan materi poster. Apa sih itu komik? Unsur-unsurnya apa saja dan jenis-jenisnya. Begitu juga dengan poster, apa itu poster, unsurnya apa, di dalam poster itu ada apa aja, dan sebagainya. Sebelumnya, saya mau mengucapkan rasa terima kasih saya kepada Bapak Agan Abdul Manaf, SPD. Terima kasih Bapak sudah mau memberikan ilmu kepada saya dan teman-teman saya tentang materi komik dan poster dan segala isinya dan apa saja sih yang harus ada di dalam komik dan poster itu. Terima kasih Bapak juga atas bimbingannya untuk penyelesaian tugas ini. Saya berterima kasih juga Bapak sudah menyempatkan untuk menonton video saya dan teman-teman saya. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak. Semoga Bapak selalu sehat selalu ya Bapak. Dan semoga Bapak terus dapat membimbing saya dan teman-teman saya agar bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bapak. Nah, sebelum saya menjelaskan dan masuk ke dalam komik dan poster yang buatan saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu komik dan poster. Dan untuk komik itu seni gambar yang tidak bergerak yang disusun menjadi sebuah cerita dalam beberapa panel-panel dengan tujuan untuk memberikan informasi dan mencapai tanggapan estetis dari para pembaca. Nah, komik itu dapat berisi gambar dan lambang yang saling berdekatan dalam urutan tertentu. Serta juga dia ada tulisan berbentuk percakapan, jadi nanti ada bubble chat gitu loh guys kalau di dalam komik. Nah, komik itu pastinya punya ciri-ciri dong. Nah, ciri-cirinya apa aja sih? Nah, yang pertama itu dia bersifat proporsional. Terus yang kedua dia dapat mampu membangkitkan emosi para pembaca. Yang ketiga, bahasa dalam percakapannya itu menggunakan bahasa yang sederhana supaya dapat dibaca dan dinikmati oleh berbagai kalangan. Dan yang keempat, di dalam poster tersebut itu di dalam komik itu terdapat unsur-unsur humor. Nah, komik itu juga dapat kita jumpain di berbagai macam platform loh. Nah, biasanya itu ada di surat kabar, ada di majalah, ada di media sosial. Nah, itu untuk komik digital. Nah, terus juga dia ada di buku. Banyak sekarang buku-buku komik yang asik-asik banget, keren-keren lagi. Para pembuatnya juga banyak dari anak muda. Emang keren banget guys, kalian mantap-mantap teruskan. Nah, komik itu juga memiliki fungsi sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan suatu maksud dan tujuan atau terdensi itu nggak usah lah. Nah, komik itu juga mempunyai fungsi komik itu juga memiliki fungsi. Nah, fungsi komik itu salah satunya itu sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan suatu pesan atau maksud kepada para pembaca. Nah, gitu. Nah, di tugas kali ini kan juga saya dan teman-teman saya juga diberikan tugas untuk membuat poster dari hasil komik yang sudah kami buat. Nah, sekarang sebelum saya masuk menjelaskan poster yang sudah saya buat, saya akan menjelaskan dulu mengapa. Nah, sebelum saya masuk ke dalam menjelaskan poster yang saya sudah buat dari hasil komik yang sudah saya buat, nah saya akan menjelaskan dulu pengertian dari poster. Nah, poster itu media publikasi yang berisi tulisan, gambar, atau kombinasi dari keduanya untuk menyampaikan pesan kepada khalayak ramai. Nah, poster itu biasanya dipasang di tempat-tempat yang ramai atau tempat-tempat umum yang strategis seperti sekolah, kantor, pasar, atau mall, itu supaya
dengan tujuan supaya banyak orang bisa melihat poster pemberitahuan tersebut. Nah, poster itu memiliki beberapa tujuan, yaitu mengajak, membujuk, atau menghimbau masyarakat untuk melakukan sesuatu. Karena poster itu bersifatnya persuasif, jadi dia mengajak. Nah, yang kedua, dia itu biasanya mempromosikan produk atau jasa. Dan yang ketiga, dia itu memberikan informasi tentang layanan masyarakat. Yang keempat, dia memberikan informasi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan yang kelima, dia itu tujuannya itu bisa juga untuk memberikan pengarahan dan pendidikan kepada masyarakat. Banyak banget ya guys ternyata tujuan dari adanya poster itu. Nah, sekarang aku mau menjelaskan ciri-ciri poster itu ada apa aja. Nah, yang pertama itu poster sederhana, karena kalau terlalu banyak isinya pasti orang-orang kayak, aduh, aku harus baca dari mana, aku harus lihat yang mana, keribetan, terlalu riwah, itu juga orang-orang bisa malas. Tapi walaupun sederhana, harus eye catching, harus menarik gitu guys. Nah, yang kedua, poster itu memiliki ciri-ciri dia itu menyajikan satu ide untuk menyampaikan satu tujuan pokok. Jadi dia nggak kemana-mana gitu loh, biar orang-orang nggak pusing bacanya. Nah, yang ketiga, dia itu berwarna menarik. Nah, itu kan balik lagi ke poin pertama dan kedua, biar orang-orang tertarik. Nah, yang keempat, dia itu memiliki slogan pasti. Jadi orang-orang bisa lihat, wah, itu posternya merek bla 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 gitu. Nah, yang kelima, dia tulisannya jelas dan mudah dipahami. Jadi bisa dari jauh aja nih, kita bisa ngeliat komik dari sana, bacaannya bisa kelihatan dari jauh gitu. Nah, yang terakhir, motif gambar serta tulisan itu bervariasi. Nah, itu balik lagi, dia harus menarik supaya orang-orang tertarik untuk membaca dan melihatnya gitu guys. Nah, saya kan sudah selesai menjelaskan pengertian komik dan poster. Nah, sekarang saya akan masuk untuk menjelaskan komik dan poster yang sudah saya buat sebagai wujud penyelesaian tugas yang sudah diberikan dari Pagan kepada saya. Kita next ya guys. Nah, jadi ini guys hasil tugas aku, hasil komik aku. Nah, jadi di sini aku mengambil referensi poster Snoopy. Nah, di sini tuh ini guys. Jadi tuh di sini ceritanya itu tentang seorang ini namanya. Jadi pengenalan tokoh dulu deh guys. Jadi ini tuh namanya Marchie. Nah, terus yang ini tuh namanya Peppermint Patty. Nah, kalau untuk yang ini itu namanya Snoopy. Ini guys, si tokoh utama kita. Nah, kalau yang ini itu dia kayak anak buahnya si Snoopy ini loh guys. Nah, jadi dari awal cerita itu si Peppermint Patty ini sebenarnya dia lagi santai-santai gitu guys di bawah pohon menikmati senja gitu, kayak anaknya senja banget deh. Nah, terus tiba-tiba si si Marchie ini lewat, terus jadinya disapa deh sama si Peppermint Patty kayak halo Marchie, kamu mau kemana? Mau ke sekolah ya gitu deh, semacam gitu deh guys. Nah, terus pokoknya mereka sapa-sapaan gitu. Terus si Peppermint Patty ini rada sombong gitu guys, kayak bilang, ya zaman masih sekolah, aku sih udah lulus, kayak gitu. Nah, terus dia kayak semangatin gitu sambil ngejokes kayak, semangat sekolahnya Marchie, semoga nanti kamu bisa jadi presiden pertama di negerinya mereka gitu lah, presiden cewek pertama di negerinya mereka gitu. Nah, terus pokoknya nih mereka ngobrol-ngobrol, terus tiba-tiba si Marchie selesai pulang sekolah gitu loh guys, dia nyamperin si Peppermint Patty nih, dia nyamperin si Peppermint Patty di sini, katanya Peppermint Patty, aku mau bilang sesuatu. Tadi pas di sekolah aku ditanyain sama guru kayak,
Peppermint Patty kemana ya, kok dia nggak pernah masuk sekolah gitu. Nah terus si Marci ini bilang kalau dia tuh udah coba ngejelasin kalau katanya Peppermint Patty itu dia tuh udah lulus, dia udah ada ijazahnya, udah ada diplomatnya segala macam gitu-gitu. Nah tapi gurunya nggak percaya guys, nggak percaya itu gurunya, sampai dia minta tolong ke si Marci, bilangin ke Peppermint Patty untuk tolong fotoin dong ijazahnya, mau lihat dong beneran atau enggak, kayak gitu. Nah terus si Peppermint Patty kayak, oh ya udah deh, mau gimana lagi, I suppose, kayak ya udah deh. Nah tapi dia mikir-mikir kayak, udah aku gantung nih guys, dia udah gantung ijazahnya. Terus dia bilang kayak, I just hate to take it out of the frame. Berarti kayak dia males banget, dia nggak suka banget copotin ijazahnya itu dari frame-nya itu yang dia udah gantung dengan PD-nya itu loh guys. Nah terus dia kayak, aduh sakit banget hati aku harus digituin. Dia akhirnya telepon pengacara dia kayak, hey boleh, dia telepon terus ternyata yang angkat anak buahnya gitu loh guys. Terus kayak, hey apa namanya, bisa tolongin aku gak, jadi aku ada kasus nih, ternyata guru-guru di sekolah aku, kepala sekolahnya segala macam pada nggak percaya kalau aku udah lulus sebenarnya, padahal aku udah lulus, aku ada buktinya segala macam. Terus dia minta tolong gitu lah guys. Nah terus dia udah selesai, kita pasti butuh tanggapan dan saran dari orang lain. Nah karena dari tugasnya Bapak Agan ini, kita diminta untuk menanyakan tanggapan orang tua terhadap karya kita. Jadi saya di sini mau meminta tolong mama saya untuk memberikan tanggapan terhadap tugas poster dan komik saya, karena pastinya kalau kita membuat karya kita perlu dong tanggapan agar bisa lebih baik untuk next karya kita. Jadi kita membuka pintu saran agar kita bisa lebih berkembang ke depannya. Ayo guys, kita tengok apa sih tanggapan mama tentang karyaku. Next guys. Nah di sini saya sudah bersama mama saya. Ayo mama perkenalan dulu. Halo, saya mamanya Andrea dari kelas 10H. Saya diminta untuk memberi tanggapan dari poster dan komik yang sudah dibuat Andrea. Posternya tentang Snoopy. Iya betul, Snoopy ya. Mama yang sebetulnya nggak terlalu paham nih soal begini, tapi Mama coba ya ngasih tanggapan sebisa Mama. Nah jadi kan udah dijelasin sebelumnya kalau ini kalau ini posternya saya dan ini komiknya. Nah mama, dari poster ini menurut mama gimana tanggapan mama? Posternya bagus, cuma emang ini sengaja ya ada yang kosong-kosong gitu. Kurang gede aja sih biasa gambarnya. Iya, karena jadi terlihat ada yang kosong, tapi pada dasarnya sih bagus. Cuma mungkin warnanya kenapa nggak bisa lebih terang gitu, atau karena dari kertasnya, kartonnya ya? Kesusahannya emang di kertasnya sih, soalnya kertasnya aja yang kayak gini, jadi tapi nggak apa-apa. Iya. Tapi bagus sih. Iya, tapi apalagi nih menurut mama kayak dari atas sini ada yang kurang nggak apa? Ya itu mungkin karena kurang besar, jadi banyak kosong-kosong. Jadi kurang proporsional ya. Nah, tapi kalau buat warnanya menurut mama gimana? Karena mama suka warna kuning jadi bagus. Oke, bias Cuma gitu ini warna ya. apa nih warna merah? Ini merah sebenarnya, tadinya aku warnain. Nih guys. Nih tapi karena dia warnanya susah keluar banget, jadi aku campur-campur sama krayon sama cat warna gitu, dan jadinya yang outline hitamnya ini ketutupan. Tapi bagus. Oke. Ya udah berarti Standar. kalau menurut mama ini dari 1 sampai 10 berapa rate-nya? Ya karena anak mama ya 9 lah. 9 guys, lumayan kan? Nah kalau buat komiknya guys. Nah kalau menurut mama ini komiknya gimana?
komik kan lucu, gambarnya unik, ceritanya juga ya bagus sih. Cuma emang dasarnya Snoopy itu lucu ya, bentuknya lucu jadi ceritanya lucu. Ya, aku milih ini juga karena dia lucu, karakternya juga gampang dibuat. Ya karena Andrea nggak pintar gambar ya. Maaf ya guys. Nah, jadi gimana nih menurut Mama, apa yang dari komik ini yang Mama suka? Kayak misalkan ada dari gambar apa yang kayak lucu banget, atau scene apa yang lucu? Yang mana ya, semuanya juga lucu. Kalau Mama sih suka baca komik. Kalau baca komik itu ketawa dari awal sampai akhir. Soalnya ini juga, jadi ceritanya tuh dia kayak dia punya pengacara. Nah, pengacaranya itu bingung gitu loh, sebenarnya apa sih yang harus dia bela dari si Snoopy ini gitu loh, Ma. Iya, pengacaranya juga Snoopy ya. Iya, pengacaranya si Snoopy-nya. Lucu kan? Lucu. Jadi kalau menurut Mama, ini minusnya kalau di komik ini apa? Minusnya apa ya? Ya. Lucu. Apa? Jangan lucu aja nih, kita butuh tanggapan nih. Ya apa? Apa mungkin garisnya atau tulisannya, atau mungkin ada banyak coret-coretan atau apa? Enggak lah, standar. Iya sih, ini kan karena kalau komik itu kan memang hitam putih, jadi seharusnya dia tuh tulisannya lebih jelas, bersih gitu, jadi enak ngelihatnya. Ini tapi ini sengaja ya, soalnya Ini bayangan. Oh. Jadi ini tuh bayangan. Oh iya, cuma rambutnya. Iya lucu sih. Ya namanya juga gak bisa. Nah, udah semuanya nih guys. Dari awal, dari saya menjelaskan kenapa saya bisa bikin video ini, terus saya menjelaskan pengertian komik dan poster, terus saya menjelaskan lagi komik dan poster buatan saya, dan saya udah nanya nih tanggapan dari orang tua, dari mama saya, dari hasil karya saya. Udah semuanya rangkaiannya sudah saya buat. Akhirnya kita sampai juga di penghujung video ini. Saya berterima kasih banyak kepada teman-teman dan Pak Agan selaku guru mata pelajaran seni budaya yang sudah mau menonton dan menyaksikan video penjelasan tugas saya. Terima kasih semuanya, terima kasih Bapak. Sekian, maaf jika ada salah kata atau penyampaian saya yang kurang dapat dipahami. Mohon maaf. Dan jika ada saran untuk agar video ini dapat lebih baik, bisa kalian tulis aja ya guys di komen. Nah, terima kasih sudah mau mendengarkan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.